Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya bersama teman-teman mempresentasikan mengenai filtrasi membran. Berikut adalah anggota dari kelompok 8. Yang pertama, Nadifa Indah Pramesti dengan NIM 191910401064. Yang kedua, Husnawardati dengan NIM 191910401068. Yang ketiga, Lydia Putri Hartini dengan NIM 191910401074. Dan yang terakhir, Zahwa Aulia Zahia dengan NIM 191910401076. Baik, yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip kerja alat. Alat kerja filtrasi membran ada beberapa macam, namun pada intinya semua alat kerja filter membran digunakan untuk menyaring. Yang pertama yaitu alat filter membran mikrofiltrasi. Alat ini untuk memisahkan partikel tersuspensi dengan diameter antara 0,1 dan 10 mikrometer. Membran mikrofiltrasi adalah untuk mengolah mikroorganisme di air minum. Namun kini membran mikrofiltrasi ini sekarang perkembangannya digunakan untuk proses mikrofiltrasi menjadi aplikasi kontraktor membran untuk penghilangan gas asam. Lalu prinsip pemisahannya menggunakan mekanisme sieving. Yang kedua yaitu alat filter membran ultrafiltrasi. Alat ini variasi dari filtrasi membran di mana tekanan hidrostatik memaksa cairan menembus membran semi-permeable. Proses pemisahan ini digunakan di industri dan penelitian untuk purifikasi dan pemekaan larutan makromolekul, terutama larutan protein. Kini, membran ini digunakan untuk penelitian yang telah dilaksanakan untuk memperlihatkan hasil yang menarik dan menjanjikan akan aplikasi sistem ultrafiltrasi, wearable, dan ginjal buatan. Prinsip pemisahannya menggunakan mekanisme sieving. Yang ketiga yaitu alat filter membran nanofiltrasi. Digunakan dengan air dengan jumlah total padatan terlarut yang sedikit seperti air permukaan dan air tanah, dengan tujuan untuk softening atau penyisihan kation polivalen dan penyisihan produk samping desinfektan seperti zat organik, alam, dan sintetik. Digunakan pada aplikasi pengolahan makanan seperti produk susu untuk pemekaan dan demineralisasi parsial secara bersamaan. Prinsip pemisahan yang digunakan pada membran ini yaitu solution diffusion. Yang keempat yaitu membran reverse osmosis. Filtrasi yang mampu menyisahkan banyak jenis molekul dan ion besar dari larutan dengan memberikan tekanan pada larutan yang berbeda pada salah satu sisi membran selektif. Tekanan eksternal yang diaplikasikan pada larutan sehingga hasilnya adalah pemisahan air dari larutan hipertonik ke larutan hipotonik. Prinsip pemisahan pada membran reverse osmosis ini yaitu menggunakan solution diffusion. Untuk materi selanjutnya disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perpindahan panas pada filtrasi membran dan pengaruh perpindahan panas terhadap proses filtrasi membran. Yang pertama yaitu ada ukuran molekul. Ukuran molekul membran sangat mempengaruhi kinerja membran. Pada pembuatan mikrofiltrasi dan ultrafiltrasi mempunyai spesifikasi khusus. Sebagai contoh, untuk membran protein kedelai yang dihidrolisis menggunakan ukuran membran 5000 mWCO, 10.000 mWCO, dan 50.000 mWCO. Yang kedua yaitu ada bentuk molekul. Bentuk dan konfigurasi makromolekul mempunyai efek pada kekuatan ion, temperatur, dan interaksi antar komponen. Perbedaan bentuk ini khusus pada kondisi di bawah permukaan membran. Hal ini dapat terlihat dalam penggunaan membran pada protein dan dekstrin.
Selanjutnya yaitu ada bahan membran. Perbedaan bahan membran akan berpengaruh pada hasil rejection dan distribusikan pori. Sebagai contoh membran dari polisulfon dan membran dari solusa asetat. Kedua membran ini menunjukkan rendah deviasi antara kedua membran dan ini mempunyai efek pada tekanan membran. Selain itu mempunyai efek pada tingkat penyumbatan atau fouling pada membran. Selanjutnya karakteristik larutan. Pada umumnya, berat molekul larutan garam dan gula mempunyai berat molekul yang kecil dari ukuran pori membran. Karakteristik larutan ini mempunyai efek pada permeability membran. Yang terakhir yaitu ada parameter operasional. Jenis parameter yang digunakan pada operasional umumnya terdiri dari tekanan membran, permukaan membran, temperatur, dan konsentrasi. Dan parameter tambahan adalah pH, ion, strength, dan polarisasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perpindahan panas dengan menggunakan prinsip kerja filtrasi membran ada dua. Yang pertama yaitu termoosmosis. Termoosmosis adalah perpindahan zat melalui membran semipermeabel dari potensial tinggi, yaitu memperhatikan temperatur, menuju potensial rendah. Hal ini merupakan proses fisika di mana pelarut berpindah melalui membran semipermeabel dan memisahkan dua zat yang berbeda konsentrasinya. Termoosmosis melalui membran akan larut sebagian karena disebabkan oleh koefisien suhu kelarutannya dan sebagian lagi karena adanya proses difusi termal di dalam membran. Dalam termoosmosis, arah dari fluks tergantung pada kondisi percobaan. Walaupun secara umum, termoosmosis terjadi menuju dari sisi dingin yang merupakan membran hidrofobik dan menuju sisi hangat dari membran hidrofilik. Selanjutnya, fluks meningkat secara linear dengan perbedaan temperatur sepanjang membran. Ketergantungan fluks dengan rata-rata temperatur dapat dinyatakan dengan persamaan Arrhenius. Selanjutnya yaitu termodialisis. Termodialisis adalah perpindahan materi selektif melalui membran hidrofobik berpori yang memisahkan dua larutan yang dijaga pada suhu berbeda. Perbedaan temperatur membran merupakan proses di mana fase cair dan gas dipisahkan oleh membran berpori. Porinya tidak dibasahkan, porinya tidak bisa basah oleh fase cair. Setiap pori pada membran merupakan sel soret mikroskopik, yaitu tempat terjadinya difusi termal termodifikasi. Modifikasi dimasukkan ke dalam struktur air yang berdampak pada interaksinya dengan dinding pori. Fluks materi secara umum yang digerakkan oleh termodialisis dalam kasus dua komponen larutan, di mana T1 lebih besar dari T2 ditunjukkan pada gambar di sebelah kiri. Jadi di gambar itu zat yang di sebelah kiri itu suhunya, temperaturnya itu lebih rendah daripada yang sebelah kanan. Jadi arah jalannya larutannya itu dari yang suhu rendah ke yang suhu tinggi. Selanjutnya membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja membran. Ada beberapa faktor yang nantinya akan dapat menimbulkan kerusakan pada membran. Yang pertama adalah laju umpan. Laju permet meningkat dengan semakin tingginya laju alir umpan. Selain itu, laju alir yang besar juga akan mencegah terjadinya fouling pada membran. Namun, energi yang dibutuhkan untuk mengalirkan umpan akan semakin besar. Yang kedua adalah tekanan operasi, di mana laju permet secara langsung sebanding dengan tekanan operasi yang digunakan terhadap permukaan membran. Semakin tinggi, maka permet juga akan semakin tinggi. Selanjutnya adalah temperatur operasi, di mana suhu pada saat filtrasi sebenarnya tidak begitu berpengaruh kepada filternya, tetapi lebih berpengaruh kepada partikel-partikel yang nantinya akan disaring. Contohnya adalah air. Bila suatu partikel terkena suhu tinggi, maka massa jenis atau densitas, viskositas absolut, viskositas kinematis dari air akan mengalami perubahan. Jika suhunya meningkat, maka kepadatan akan menurun, yang berpengaruh terhadap semakin besarnya volume. Jadi untuk
perpindahan panas pada filtrasi membran ini lebih banyak terjadi pada saat proses pemfilteran itu sendiri. Contohnya adalah air, di mana bila suatu air terkena suhu tinggi, maka massa jenis, viskositas absolut, viskositas kinematis dari air akan mengalami perubahan. Jadi pada faktor yang mempengaruhi kinerja membran yang pertama, di situ dijelaskan mengenai apabila laju air yang besar, maka akan mencegah terjadinya fouling pada membran. Jika sebaliknya terjadi, maka akan menimbulkan fouling pada membran lah. Hal tersebut dapat menyebabkan membran itu menjadi kotor dan lama-kelamaan akan menjadi rusak. Untuk itu ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk membersihkan membran demi mengurangi atau memperlambat terjadinya kerusakan pada membran itu sendiri. Adanya faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja membran seperti pada laju air yang rendah akan menimbulkan fouling, sehingga jika tidak dibersihkan akan merusak atau mempengaruhi usia membran. Untuk itu dilakukan beberapa cara berikut untuk mengurangi kerusakan pada membran. Cara mengurangi kerusakan pada membran. Keberadaan fouling menyebabkan membran harus dicuci secara periodik untuk menghilangkan komponen penyebab fouling dari permukaan maupun struktur membran. Frekuensi pencucian merupakan faktor ekonomi penting karena mempengaruhi usia membran. Pemilihan metode pencucian bergantung pada konfigurasi modul, tipe membran, ketahanan kimia, dan jenis volan. Pencucian hidrolik meliputi black washing, pressure, depth pressure, tekanan, dan perubahan aliran pada frekuensi tertentu. Untuk membran RO lebih sensitif terhadap fouling, scaling, bahan kimia, dan serangan biologis. Membran UF merupakan proses pretreatment yang baik untuk sistem RO. Keunggulan dari UF sendiri adalah beroperasi secara kontinu, mudah dioperasikan, tidak ada kebocoran seperti pada filtrasi menggunakan media granular, tidak memerlukan bahan kimia, perlakuan disinfeksi kimiawi sederhana, dan desain peralatan yang kompak. Sekian penjelasan dari